Tercengang dengan ayat Al-Quran yang terangkan anatomi kulit, profesor ini bersyahadat di atas podium. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab sesungguhnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 56. Bagi sebagian besar umat Islam, ayat di atas terdengar seperti ayat-ayat serupa dalam Al-Quran yang menjelaskan pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Namun tidak demikian bagi Togadat Tejasen, seorang ilmuwan Thailand di bidang anatomi. Baginya itu adalah sebuah keajaiban. Dalam sebuah konferensi kedokteran Saudi ke-6 di Jeddah yang diikuti Tejasen pada Maret 1981 menjadi awal kisah pertemuannya dengan keajaiban itu. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, sejumlah ilmuwan muslim menyadari Tejasen beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi. Tejasen yang beragama Buddha kemudian mengatakan bahwa agamanya juga memiliki bukti-bukti serupa yang secara akurat menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio. Para ilmuwan muslim yang tertarik mempelajarinya meminta profesor asal Thailand itu untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut pada mereka. Setahun kemudian, Mei tahun 82, Tejasen menghadiri konferensi kedokteran yang sama di Dammam, Arab Saudi. Saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah dijanjikannya, Tejasen justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pernyataan tersebut sebelum pelajari. Ia telah memeriksa kitabnya dan memastikan bahwa tidak ada referensi darinya yang dapat dijadikan bahan penelitian. Ia kemudian menerima saran para ilmuwan muslim untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Keith Moore, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Ia telah memeriksa kitabnya dan memastikan bahwa tidak ada referensi darinya yang dapat dijadikan bahan penelitian. Ia kemudian menerima saran para ilmuwan muslim untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Keith Moore, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Makalah itu berbicara tentang kecocokan antara embriologi modern dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Tejasen tercengang saat membacanya. Sebagai ilmuwan di bidang anatomi, ia menguasai dermatologi, ilmu tentang kulit. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia terdiri dari 3 lapisan global, yakni epidermis, dermis, dan subcutis. Pada lapisan yang berakhir subcutis terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf. Pertemuan modern di bidang anatomi menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan syaraf-syaraf yang mengatur sensasi. Saat terjadi kombustio grade 3, luka bakar yang telah menembus subcutis, seseorang tidak akan merasakan nyeri. Hal itu disebabkan tidak berfungsinya ujung-ujung disebut syaraf afferent dan efferent, pengatur sensasi yang rusak oleh luka bakar tersebut. Makalah itu tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi, namun membuktikan kebenaran Al-Quran. Ayat 56 surat An-Nisa mengatakan bahwa Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru setiap kali kulit itu hangus terbakar, agar mereka merasakan pedihnya azab Allah. Jantung Tejasen berdebar. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengetahui fakta kedokteran ini? Sebelum berhasil mengatasi keterlanjutannya, Tejasen disodori pertanyaan oleh para ilmuwan muslim yang mendampinginya. Mungkinkah ayat Al-Quran ini bersumber dari manusia? Ketua jurusan anatomi Universitas Chiang Mai, Thailand itu sontak menjawab, tidak, kitab itu tidak mungkin berasal dari manusia. Ia kemudian termangu dan melanjutkan responnya. Lalu dari mana kiranya Muhammad menerimanya? Mereka beritahu Tejasen bahwa Tuhan itu adalah Allah, yang membuat Tejasen semakin ingin tahu. Lalu siapakah Allah itu, tanyanya. Dari para ilmuwan muslim tersebut, Tejasen mendapatkan keterangan tentang Allah Sang Pencipta yang darinya bersumber segala kebenaran dan kesempurnaan. Dan Tejasen tak membantah semua jawaban yang diterimanya, ia membenarkannya. Profesor yang pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai lalu itu kembali ke negaranya, tempat ia menyampaikan sejumlah kuliah tentang pengetahuan dan penemuan barunya. Informasi yang dikutip oleh laman spesial @wolof.info menyebutkan bahwa kuliah-kuliah profesor yang masih beragama Buddha itu di luar dugaan telah mengislamkan 5 mahasiswanya. Hingga akhirnya pada konferensi kedokteran Saudi ke-8 yang diselenggarakan di Riyadh, Tejasen kembali hadir dan mengikuti serangkaian pidato tentang bukti-bukti Qur'ani yang berhubungan dengan ilmu medis.
Dalam konferensi yang tergabung selama 5 hari itu, T. Jason banyak berdiskusi dalil-dalil tersebut bersama para sarjana muslim dan non-muslim. Di akhir konferensi 3 November 83, T. Jason maju dan berdiri di podium di hadapan seluruh peserta konferensi. Ia menceritakan awal ketertarikannya pada Al-Quran, juga kemampuannya pada makalah Kate Moore yang membuatnya meyakini kebenaran Islam. Segala terekam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, pastilah kebenaran yang bisa dibuktikan oleh sains. Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis pastilah menerimanya sebagai cahaya yang diwahyukan oleh Yang Maha Pencipta. T. Jason lalu menutup pidatonya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat.